Oke, sambil saya mulai aja ya, untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa dimulai ya sambil nunggu yang lain. Yes, Mam, silakan, Mam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngedeng sob pula. Iya. Oke, jadi sambil nunggu yang lain, ini saya mau sebelum masuk ke materi, saya mau menjelaskan tentang kontrak perkuliahannya. Kan kemarin saya sudah share di meeting pertama. Itu untuk kontrak perkuliahan kita mulai presentasi grup pertama minggu depan ya. Ya, Mem. Ya, untuk minggu depan itu kita meeting keempat. Dimulai, ya meeting keempat itu adalah presentasi grup utama. Jadi nanti teknisnya untuk setiap kelompok membuat PPT presentasi, kemudian beserta dengan mungkin bisa bukan dibilang makalah ya, jadi mungkin bisa dibilang itu ini kalian catatan atau bisa juga mini proposal seperti itu tentang disesuaikan dengan tema masing-masing tentunya. Jadi nanti yang harus ada adalah PPT dan mini proposalnya. Kemudian nanti kalian akan presentasikan itu dalam bentuk video. Nanti videonya bisa diupload di YouTube at least sehari sebelum perkuliahan dimulai atau paling lambat pada hari H perkuliahan nanti video itu sudah harus ada dan kita akan bahas bersama dengan kelompok yang lain juga. Mungkin ada pertanyaan mengenai teknis pembentukan memulai presentasi minggu depan. Jadi, Mem, yang dibahas itu nanti apa aja, Mem? Yang dibahas sesuai dengan tema per kelompok yang sudah dibagi di kontrak perkuliahan itu. Yang misalnya kelompok pertama kan meeting 4, itu ada tourism destinations, itu ada macam-macam, ada nature tourism, cultural tourism, itu per item itu dibahas, kemudian dipresentasikan beserta dengan proposalnya. Maksudnya bisa dibilang seperti introduction, isi, dan conclusion gitu aja. Ada jelas atau ada pertanyaan lagi? Maksudnya tuh, Mem, kayak tempat destinasi di nature tourism tuh apa aja contohnya gitu maksudnya. Apa aja yang bisa kalian temukan sesuai dengan tema kelompoknya masing-masing. Kalau yang di kelompok pertama itu kan ada nature tourism, cultural tourism, itu kalian cari aja contoh nature tourism itu seperti apa, definisinya seperti apa, kemudian contoh-contohnya nature tourism itu contoh tempatnya seperti apa, di mana lokasinya dan sebagainya. Itu yang bisa salah satunya yang bisa dibahas seperti itu. Nanti untuk tambahan-tambahan lain terserah, silakan. Jadi bebas mau di mana Anda, misalnya nature tourism mau di Indonesia boleh, di luar negeri boleh, di daerah kalian boleh, silakan. Mem, permisi. Ya. Ada yang mau join katanya, Mem, tapi ya. bisa. Oke, siap. Sudah.
Sudah saya admit semua. Silakan, mungkin ada pertanyaan lagi terkait teknis presentasi minggu depan. Nah, mem. Jelas ya. Ya, mem. Jadi setiap kelompok membuat PPT, proposal dan video. Nanti videonya diupload di YouTube. Kemudian untuk kelompok ke untuk kelompok 6 itu meeting ke-9, kelompok 6 dan kelompok 7 ya, itu pengecualian karena di situ temanya giving information about how to make booklet or tourism brochure. Jadi untuk kelompok 6 dan 7 pengecualian tetap bikin video, cuman di sini videonya adalah bagaimana untuk membuat tourism brosur seperti kalau kalian berkunjung ke suatu tempat wisata, kalian pasti pernah ngambil brosur tourism yang isinya bisa jadi itu misalnya tentang Madura, itu apa aja yang bisa dieksplor di Madura, kuliner khasnya apa, kemudian tempat-tempat wisatanya apa, mungkin ada wisata religi, wisata alam, wisata buatan dan sebagainya. Itu jadi kalian nanti akan membuat brosur wisata ya, brosur pariwisata itu bebas. Kalian mau mengangkat tema tentang daerah kalian atau kota lain boleh, silakan, itu bebas juga. Dan yang kelompok 7 itu membuat video pariwisata. Jadi seperti yang pernah kalian lihat di YouTube, saya sudah berikan contoh video wisatanya di Moodle. Aplikasi Moodle, kalian bisa lihat di situ contoh video wisata. Nanti kalian akan membuat kelompok 7 itu akan membuat kira-kira seperti itu. Jadi untuk kelompok-kelompok lain teknisnya sama seperti kelompok pertama, pengecualian hanya untuk kelompok 6 dan kelompok 7 karena temanya berbeda, membuat brosur dan membuat video wisata. Sampai sini jelas ya? Berarti presentasinya itu di record video gitu ya, mem? Presentasi untuk yang mana ini? Ini berarti presentasinya itu secara video begitu, mem? Iya, betul. Video itu nanti diupload di YouTube ya. Ya, mem. Kelompok 6 dan 7 jelas ya. Ada pengecualian di situ. Ini merasa kelompok 6 dan 7. Nggak ada. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut kita lanjutin. Nanti ya kita masuk ke materi dulu setelah ini. Iya, mem. Oke. Kemarin kita sudah bahas tentang pengertian apa itu tourism industry. Untuk pertemuan yang ketiga ini kita akan bahas mengenai hotel and restaurant services. Jadi yang perlu kalian ketahui mengenai hotel services, di sini ada 7. Ada 7 bagian, 7 departemen dalam hotel services. Yang pertama adalah housekeeping, engineering, front office, accounting, human resource, security, dan food and beverage.
ini tugas-tugasnya seperti apa sih untuk housekeeping department? Tugas utama ini jelas memastikan tentang kebersihan seluruh ruangan di hotel. Ya, mulai dari kamar mandi, lobi, lorong hotel dan seterusnya. Ini sebenarnya untuk pengertiannya bisa kalian baca sendiri. Engineering department itu tugasnya apa? Untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas yang ada di area hotel bekerja dengan baik. Kemudian front office itu tuh yang sering kalian lihat ketika masuk ke hotel, itu memastikan bahwa semua tamu mendapatkan pengalaman yang nyaman, aman, dan menyenangkan selama berada di area hotel. Accounting departemen bertanggung jawab penuh terhadap karir dan gaji seluruh karyawan hotel. Selanjutnya human resource department. Tugas utama adalah untuk mengadakan perekrutan pegawai, promosi, penurunan pangkat hingga pemberhentian pegawai hotel. Kemudian security department, tugas utamanya adalah untuk memastikan keamanan seluruh pengunjung hotel dan juga karyawan hotel. F&B, ini bagian yang memiliki tugas utama untuk membuat dan menyajikan beragam makanan kepada para tamu, baik tamu yang menginap maupun tamu yang hanya untuk santap di hotel, di restoran hotel. Okay. Next. Gini, jadi nanti untuk bagian-bagian dari hotel ini sebenarnya kalau tidak situasi COVID seperti sekarang ini, kalian bisa mendapatkan pengalaman untuk table manner di hotel. Kita akan berkunjung ke hotel untuk mengetahui setiap bagian tersebut. Kalian lihat sendiri seperti apa. Nah, tapi sehubungan dengan sikon yang seperti sekarang, sepertinya masih belum jelas kapan akan berakhir. Jadi kiranya saya hanya akan memberikan pengetahuan mengenai informasi mengenai seperti apa sih hotel services itu. Kemudian nanti akan bermanfaat untuk kalian ketika kalian nanti pengenalan table manner di akhir untuk final term, untuk tugas akhir. Sampai sini jelas ya? Jelas, Ma'am. Oke. Kita lanjut aja langsung ke restoran Thai. Nah, restoran Thai ini sebenarnya ada banyak sekali variasi restoran. Jadi tidak hanya resto dan kafe seperti yang informal dining room dan specialties. Nah, formal dining room dibagi lagi menjadi tiga ya. Jadi ada rotisserie, grill, dan super club. Ada yang pernah tahu istilah rotisserie itu apa? Nggak tahu, Mam. Nggak ada yang tahu. Nggak tahu kalau saya. Tahu, Mam. Nggak tahu. Ya, rotisserie itu seperti namanya, kita di situ tidak ada makanan-makanan yang berat ya. Jadi cuma snack-snack ringan saja yang disajikan di situ. Kemudian bedanya dengan di sini, perbedaannya adalah menunya. Dari menunya, kalau rotisserie itu hanya snack, tidak ada makanan berat. Kemudian grill itu adalah yang disajikan adalah segala jenis makanan yang dibakar, dipanggang. Kemudian supper club itu biasanya mereka bukanya dari jam tengah malam, dari jam 12 malam sampai menjelang pagi, karena namanya juga supper. Jadi untuk orang-orang yang memang jam makan malamnya di atas tengah malam. Di sini jarang, tapi kalau di Western itu lumayan banyak dining room restoran yang menyediakan tipikal dining room seperti supper club ini. Kemudian lanjutnya ada informal dining room. Itu ada beberapa jenis. Yaitu ada coffee shop. Coffee shop jelas. Tavern. What is tavern? Ada yang pernah kenal istilah ini? Kalau coffee
coffee shop jelas. Seven? Belum, ma'am. Oke. Belum ada yang tahu? Belum, ma'am. Belum. Warung. Warung. Istilahnya gini, kalau coffee shop itu udah jelas ya, dia menyajikan kopi-kopian. Kemudian kalau cafe ini biasanya selain kopi dia juga ada wine, bisa bir, bisa tequila atau sejenisnya. Jadi minuman beralkohol itu biasanya disajikan depan. Dia tidak ada makanan berat juga di situ, dia hanya minuman-minuman beralkohol dan juga jarang juga ada snack sih. Jadi lebih ke acara minum-minum. Kemudian kalau cocktail lounge ini biasanya sering kali ada di pesta pernikahan. Itu biasanya ada pojokan khusus, di situ ada khusus untuk kita minum koktail, mocktail, dan lain-lain. Tahu koktail kan ya? Yang beralkohol kan? Koktail tidak selalu beralkohol sih, bisa jadi minuman buah-buahan seperti itu, kayak jus, kayak apa, cuman dicampur-campur juga. Biasanya ada Di potongan shaking buah gitu ya? segarnya. Hah? Yang di shaking itu, ma'am. Ya. Dan juga itu kayak milkshake gitu, bisa juga yang seperti ada potongan buah segarnya. Ada yang beralkohol, ada yang enggak. Tergantung, biasanya kalau koktail itu tidak beralkohol, kalau yang beralkohol namanya mocktail. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ada full snack bar. Full snack bar itu biasanya di pinggir kolam renang, itu ada kafe di pinggir kolam renang, ya itu yang namanya full snack bar. Jadi pengunjungnya juga mereka yang sambil renang, mereka bisa ngambil snack sambil berenang di pinggirnya gitu. Atau bisa jadi posisinya full snack bar itu di tengah-tengah kolam renang. Kemudian pub itu jelas ya, ada Cottage Corner, pop-up resto. Pop-up di sini apa? Ada yang tahu? Tidak tahu sama sekali, ma'am. Sama sekali. Mungkin Anyone jago lainnya langsung mungkin? dulu ya, ma'am. Hah? Belum kenalan, ma'am. Nama temannya, ma'am. Apa tolong? Tadi ngomong apa? Iklan sembul. Jagung. Kan pop-up itu apa? Dari kata apa? Popcorn. Bukan, Ini ya, Pokok. pop-up resto itu ketika kalian misalnya di stadion tuh ada acara, ada katakan ada sepak bola, itu kan tidak setiap hari. Nah itu biasanya ketika ada event sepak bola di stadion itu bermunculan warung-warung dadakan yang mungkin pakai kontainer atau pakai gerobak, pakai apa, itu namanya pop up. Jadi dia hanya jualan di event-event tertentu. Jadi bisa dibongkar pasang lah. Paham ya? Ngerti ya maksudnya ya? Ya, ma'am. Nah gitu maksudnya. Oke, kemudian room service itu jelas bisa tray atau trolley service. Itu maksudnya alat untuk menyajikan menunya bisa pakai tray atau bisa pakai trolley diantar langsung ke kamar. Nah, selanjutnya ada specialties. Di sini ada European restaurant, ada seafood grill restaurant. European itu biasanya kita menganut sistem table manner. Jadi ada makanan menu pembuka, menu utama, dan terakhir menu penutup. Kemudian selanjutnya ada seafood atau grill restoran. Itu biasanya restoran yang khusus menyediakan menu seafood atau khusus menyediakan menu bakar-bakaran atau seperti itu. Itu jadi dia spesialisnya apa? Dia khususnya terkenal